guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Scene Behind Season 5 part kedua episode kedua. Sudah pada nungguin kan? Langsung saja yuk check it out. Film dibuka dengan seorang anak perempuan yang berjalan sendirian di tengah malam. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Hingga tiba pada sebuah kantong sampah, dia mengorek sampah tersebut dan menemukan sebuah bungkusan kecil yang berisi sisa makanan. Kemudian dia memakan remahan dari makanan itu. Lalu dia dihampiri sesosok makhluk dan kemudian wajahnya menyeringai menjadi sangat menyeramkan. Esok harinya di rumah Hari, terlihat Hari dan Duri yang baru saja bangun tidur. Nampak sebuah potongan kue terhidang di atas meja. Duri mencium aroma kue yang nampaknya lezat itu. Ketika akan memakan kue tersebut, ibunya dengan sigap mengambil kue itu. Duri bertanya, "Kenapa, Bu?" Ibunya kemudian menjawab, jika laporan pemeriksaan kesehatan Duri mengatakan jika Duri memiliki kelebihan berat badan dan banyak gigi yang berlubang. Duri dilarang makan cemilan untuk saat ini. Hari berkata jika dia akan mengawasi Duri. Sementara itu, saat Sinbi mendengar jika Duri tidak boleh makan cemilan lagi, Sinbi mengatakan jika dia yakin Duri hanya mampu bertahan hingga 3 hari saja. Sambil makan papadok di depan Duri. Duri dan Hari kemudian berangkat ke sekolah. Di tengah perjalanan mereka melihat cookie truck yang berhenti di sana. Anak-anak membeli cookie di truk tersebut. Banyak sekali jenis cookie yang dijual di sana. Bentuknya sangat lucu dan menarik. Tentu saja terlihat sangat enak. Dengan sigap Duri sudah menghampiri truk itu. Namun Hari mengingatkan bagaimana tentang taruhannya dengan Sinbi. Duri berkata jika dia hanya melihat saja. Kemudian mereka melanjutkan berjalan menuju sekolah. Sesampainya di kelas, Duri mencium aroma cookie. Rupanya salah seorang teman Duri sedang menikmati cookie yang baru saja dibeli di cookie truck tersebut. Duri berusaha meminta satu cookie kepada anak tersebut, namun anak itu tidak memberikannya karena cookie itu sangat enak. Dia terus memakannya di hadapan Duri. Duri pun hanya bisa menahan keinginannya untuk makan cookie itu. Saat Duri berjalan pulang, dia melihat cookie truk itu yang masih di sana. Dia berusaha menahan untuk tidak membeli cookie itu. Saat lewat di depan truk, penjual itu memanggilnya dengan ramah. "Hei nak, ini cookie yang baru saja dipanggang. Aku memberimu secara gratis." Sembari menyodorkan sebuah cookies kepada Duri. Duri pun akhirnya menerima cookies itu dan memakannya. Karena cookies itu sangat enak, Duri pun membeli beberapa cookies lagi. Duri membawa cookies itu ke kamarnya dan akan memakannya. Namun Hari tiba-tiba datang. Duri kemudian berpura-pura sakit dan membawa cookies itu ke dalam kamar mandi. Duri memakan cookies itu di kamar mandi dan membuang bungkusnya ke dalam kloset. Saat makan malam, ibu, ayah, dan Hari sangat menikmati makanan yang terhidang di meja. Namun lain halnya dengan Duri. Dia mengatakan jika makanan itu tidak ada rasanya sama sekali alias hambar. Duri berhenti makan dan mengatakan jika saat ini dia sedang diet. Kemudian dia pergi ke kamar. Orang-orang melihat Duri dengan tatapan yang aneh. Saat malam tiba, Duri tidak bisa memejamkan matanya. Dia terus membayangkan tentang betapa enaknya cookies tadi. Dia benar-benar ingin memakan cookies itu. Dia mencari-cari makanan ringan di dalam lemari makanan, namun rasa makanan itu tidak seenak cookies tadi. Dia mencoba membongkar tasnya dan menemukan remahan cookies yang tadi dia beli. Dengan lahap, dia memakan remehan yang berjajaran di lantai. Namun, mata Duri berubah menjadi hitam. Duri telah dirasuki makhluk. Dia terus mengatakan, "Saya ingin makan lebih banyak." Tins kemudian berpindah kepada anak laki-laki teman Duri yang tadi makan cookies di dalam kelas. Dia berjalan sempoyongan sembari berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Kamu bilang kamu akan datang di sini.
"Paman Cookies, kau di mana? Kenapa kamu tidak datang? Saya ingin makan cookies." Hingga akhirnya dia menemukan bungkusan cookies yang tergeletak dekat kantong sampah. Dia memungut bungkus itu dan memakan remahan cookies dengan lahapnya. Lalu matanya pun berubah menjadi berwarna hitam. Kemudian paman penjual cookies itu datang dan berkata kepada anak itu, "Apakah kamu di sini untuk membeli kue?" Namun paman itu mengatakan jika ini bukan waktunya berjualan. Anak itu kemudian memohon kepada paman cookies agar diberikan cookiesnya. Lalu tiba-tiba paman itu berubah menjadi sangat menyeramkan. "Baiklah, tapi bisakah kau membantuku?" Suaranya sungguh menyeramkan. Esok harinya saat akan berangkat ke sekolah, Duri tidak makan pagi. Sehingga hal itu terlihat aneh bagi Cindy dan Hari. Duri sudah sampai di dalam kelas. Hari ini Duri berangkat lebih pagi agar bisa membeli cookies. Namun paman penjual cookies tidak datang hari itu. Hal itu membuat Duri sangat marah. Saat itu teman Duri yang duduk tepat di depannya mengeluarkan sebuah bungkusan cookies. Duri menghampiri anak itu dan mengatakan, "Hei, berikan itu padaku." Namun anak itu tidak mau memberikannya. Duri kemudian memberikan uangnya dan barangnya untuk ditukar dengan cookies itu. Semua teman Duri melihat keanehan yang terjadi pada diri Duri. Teman Duri akhirnya memberikan cookies itu. Dengan lahap Duri memakan cookies itu. Wajah Duri terlihat sangat menyeramkan. Malam harinya Cindy mencoba menyelidiki apa yang terjadi. Yang dilihatnya sungguh sangat mengagetkan Cindy. Duri mengais-ngais sampah untuk mencari sisa cookies. Yang membuat Cindy terkaget-kaget adalah karena wajah Duri yang sangat aneh. Di saat bersamaan, cookies truk itu datang. Cindy merasakan energi jahat. Namun Cindy harus bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui. Paman Cookies yang sudah berubah menjadi makhluk itu pun mendekati Duri. Dia mengatakan dia tidak bisa memberi cookies lagi kepada Duri. Duri memohon agar diberikan cookies. Dia akan melakukan apa saja. Makhluk itu mengatakan jika dia akan membawa Duri bersamanya. Mereka kemudian berkendara menggunakan cookies truk, di mana di dalam truk itu sudah terdapat 3 anak lainnya yang pada akhirnya mereka memakan remahan cookies di dalam truk tersebut dengan lahapnya. Rupanya, Cindy sedari tadi bersembunyi di dalam tas Duri. Cindy berusaha menyadarkan Duri namun sia-sia. Cindy merasakan energi jahat di dalam truk itu. Cindy melihat semua anak itu kecanduan cookies. Mobil itu kemudian berhenti. Makhluk cookies kemudian menghampiri anak-anak itu dan membawa mereka ke dalam pabrik tua, sementara Cindy masih bersembunyi di dalam tas Duri. Di dalam pabrik itu terdapat banyak cookies yang berbentuk seperti manusia. Mereka semua membuat adonan cookies. Dan itulah cookies yang telah dimakan oleh anak-anak. Cindy kemudian melihat anak-anak yang ada di dalam truk tadi termasuk Duri. Mereka memasuki sebuah mesin. Ketika keluar dari mesin itu, mereka berubah menjadi manusia cookies. Rupanya, cookies-cookies yang berbentuk seperti manusia itu adalah benar-benar manusia yang dirubah menjadi cookies. Duri pun kini sudah berubah menjadi manusia cookies. Cindy sangat kebingungan apa yang harus dia lakukan. Cindy berusaha menyadarkan Duri, namun mereka malah terjatuh ke kereta dorong pengangkut barang, hingga mereka menabrak tuas yang merubah manusia menjadi cookies. Tuas itu terdorong terbalik sehingga anak-anak yang sudah menjadi cookies bisa kembali menjadi manusia lagi. Cindy pun akhirnya berhasil membawa Duri ke dalam mesin itu dan merubahnya menjadi manusia lagi. Namun sialnya, aksi itu diketahui oleh makhluk cookies. Makhluk cookies pun menyerang mereka. Dengan marah dia berkata, "Goblin, kau menghancurkan kueku." Sambil berlari, Duri bertanya kepada Cindy, makhluk apa itu? Cindy mengatakan jika makhluk itu yang membuat anak-anak kecanduan dengan cookies buatannya. Rupanya, paman itu adalah makhluk cookies. Mereka harus cepat menghentikannya. Mereka mendapat serangan lelehan coklat sehingga membuat mereka terjatuh dan tidak bisa berdiri. Makhluk itu berhasil menangkap Cindy. Cindy dimasukkan ke dalam adonan. Makhluk itu hendak mengaduk Cindy ke dalam adonan itu. Saat akan menolong Cindy, Duri melihat bola makhluknya yang penuh dengan coklat. Dengan semangat, dia pun menjilati coklat yang menyelimuti bola makhluk. Akhirnya, bola makhluk itu bisa digunakan. Dia kemudian memanggil makhluk emas. Makhluk emas kemudian menyerang makhluk cookies dengan bertubi-tubi. Sementara itu, Duri berhasil mengeluarkan Cindy dari dalam adonan. Makhluk emas itu masih menyerang makhluk cookies sehingga akhirnya membuat makhluk cookies kewalahan dan dia akhirnya lenyap. Makhluk cookies berhasil dikalahkan. Inilah dia Cookie Man.
Anak-anak yang menjadi cookies pun kini sudah berhasil kembali menjadi manusia lagi. Duri dan Cindy sangat senang. Esok harinya, Duri ditertawakan oleh Hari dan yang lainnya karena kalah bertaruh dengan Cindy. Duri tidak bisa menahan untuk tidak makan cemilan selama 3 hari. Hahaha. Jeans kemudian memperlihatkan Guidoyun yang masih tersegel dalam segel kristal bersama dengan Kang Lim di hadapannya. Kang Lim kemudian mengeluarkan kertas mantra, berharap kertas itu bisa membebaskan kakaknya. Namun dari belakang muncul Chung Ha. Dia berkata, "Kenapa kamu tidak berhenti? Sudah kubilang aku akan membiarkanmu bertemu dengan kakakmu. Aku tidak pernah mencoba membawamu bersamaku." Kang Lim kemudian mengatakan, "Karena aku tidak butuh izinmu, kembalilah sekarang." Selanjutnya muncul Guidogon. "Sudah terlalu lama teman-teman. Ya, jika aku bisa membawamu bersamaku, maka bawa aku ke sana sekali saja." Lalu dengan kekuatannya dia membebaskan Guidoyun dari segel kristal. Kang Lim kemudian mendekati kakaknya, berniat untuk membantunya berdiri. Namun, hal yang di luar pikiran Kang Lim pun terjadi. Kakaknya justru mengambil pedangnya kemudian menyerang Kang Lim. Kang Lim pun akhirnya bertarung hebat dengan kakaknya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Guidoyun berubah menjadi jahat? Dan film pun selesai. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Nantikan terus kelanjutannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.